Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan Yohanes 17 ayat 1-11 di dalam tema Menyatu dengan Allah dan Berkarya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Siang hari panas, belum tentu sore panas. Bisa jadi sore hujan. Demikian pula sebaliknya, pagi hari hujan, belum tentu siang hari hujan juga. Kemungkinan bisa juga menjadi panas terik. Itulah dunia di mana kita hidup. Dunia kita hidup ini bagaikan kita berjalan, mengendarai mobil di jalan di pegunungan, di mana jalan di pegunungan adalah berkelok-kelok dan naik turun. Kita tidak tahu ada apa di kelokan depan, atau kita juga tidak tahu ada apa di tanjakan depan. Semuanya serba tanda tanya. Kita baru mengerti, kita baru tahu apa yang terjadi di depan jika kita sudah sampai di kelokan itu atau di tanjakan itu, kita baru mengerti, oh ternyata ada ini. Itulah kehidupan manusia. Memang jika dijalani 1 jam, 2 jam, perjalanan seperti itu nampaknya menyenangkan. Tetapi dijalani berhari-hari, tentu menjadi sesuatu yang membosankan. Sehingga manusia menginginkan jalan semuanya lancar. Yang ada belokan dibuat lurus, yang ada tanjakan dibuat rata. Manusia menginginkan semuanya lancar. Manusia menginginkan semuanya serba oke, tidak mau berkelok-kelok, tidak mau naik turun. Itulah manusia. Makanya jangan heran jika orang berdoa selalu minta Tuhan, berkati Tuhan supaya hidupku lancar, jangan ada kegagalan. Usahaku lancar, tidak pernah rugi. Aku sehat terus, jangan pernah sakit. Dan kalau bisa umurku panjang, kalau bisa kekal di dalam bumi ini. Terkadang manusia menginginkan semuanya itu. Lalu ketika doanya tidak dikabulkan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, manusia menjadi marah. Manusia menjadi putus asa, manusia menjadi kecewa, dan kekecewaannya, kemarahan itu diluapkan kepada sesamanya. Akhirnya tidak ada kesatuan hati. Karena ketika meluapkan kemarahannya, kekecewaannya, orang lain menjadi tersinggung. Sehingga satu dengan yang lain tidak ada kesatuan hati lagi. Karena masing-masing merasa tersinggung dan terpecah. Itulah manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tidak menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh liku-liku dan naik turun. Semuanya itu diakibatkan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu manusia mengalami penderitaan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Allah tidak tega melihat keadaan manusia yang seperti itu. Sehingga Yesus hadir ke dalam dunia ini, lalu Yesus bersabda, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan kepada kita status anak Allah. Dosa-dosa kita sudah dihapusnya. Jadi bersyukurlah kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika dosa kita sudah dihapus, sudah diampuni. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita sudah menjadi anak Allah, dosa kita sudah dihapuskan, dosa kita sudah diampuni, apakah tiba-tiba jalan yang tadinya berkelok-kelok menjadi lurus? Jalannya naik turun menjadi rata, sesuatu yang tersembunyi menjadi terbuka semua,
Dan kita bisa melihat kejadian 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan kita bisa melihat? Tentu tidak. Semuanya itu masih jalan berkelok-kelok, masih berkelok-kelok. Jalan naik turunnya tetap naik turun, bahkan kita tidak tahu juga apa yang terjadi nanti sore atau besok pagi, kita tidak tahu. Lalu jika kita bertanya, lalu apa fungsinya aku menjadi anak Allah? Apa fungsinya dosaku sudah diampuni? Apakah fungsinya jika aku ini sudah mendapat anugerah dari Tuhan? Di mana fungsinya? Saudara, pertama kita harus menyadari bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi mau tidak mau, kita harus mengikuti aturan dunia ini. Kita mengikuti hukum alam. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang kemudian menyendiri terpisah, orang jahat kehujanan, orang Kristen tidak kehujanan, kan aneh saudara. Orang jahat tidak mendapat hujan, orang Kristen dapat hujan, kan aneh. Jadi di mana-mana di dalam dunia ini orang jahat ya kehujanan, orang Kristen ya kehujanan. Orang jahat kepanasan, orang Kristen juga kepanasan. Orang jahat bisa makan, orang Kristen juga makan, sama. Lalu di mana bedanya? Nah, mari kita melihat di dalam bacaan kita, di dalam Yohanes 17 ini, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Yang dimaksud dengan mereka adalah saudara dan saya selaku anak-anak Tuhan. Orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang sudah mendapat anugerah dari Tuhan. Itulah yang disebut mereka. Jadi Tuhan Yesus berdoa bagi kita, bagi saudara dan saya Tuhan Yesus berdoa. Lalu kita bertanya, apa fungsinya, apa manfaatnya ketika Tuhan Yesus berdoa bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dunia ini adalah dunia yang penuh penderitaan. Telah saya katakan tadi di depan, orang jahat kena panas, kita juga kena panas. Orang jahat kena hujan, kita juga kena hujan. Hanya bedanya adalah apa yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kekuatan kita 5 kilo, ya kita diberi 5 kilo. Kekuatan kita 1 kilo, ya kita diberi 1 kilo. Jadi apa yang kita alami saat ini, mari kita sadari bahwa itu adalah kekuatan kita. Jangan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa penderitaanku begini berat? Coba cari ayatnya saudara, mana Tuhan pernah memberikan kepada kita pencobaan melebihi kekuatan kita? Tidak pernah. Cuma tiap orang beda. Sayangnya manusia suka memandang orang lain, kamu enak dibanding aku. Oh, kamu enak dibanding aku, dia merasa yang paling berat, orang lain yang paling ringan. Padahal konsep Tuhan tidak seperti itu. Apa yang kamu alami itu sesuai dengan kekuatanmu. Jadi mari kita memandang kepada diri kita, tidak usah pandang orang lain. Tugas kita kepada orang lain hanya mendoakan supaya orang lain itu kuat. Dan ketika orang lain didoakan, maka dia juga mendoakan kita. Ketika kita saling mendoakan, maka kita akan semakin kuat di dalam menjalani hidup ini. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara? Jadi mari kita jalani hidup ini, saudara, dengan penuh sukacita. Sebab Dia memberikan kepada kita sesuai dengan kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Lalu berikutnya adalah ketika kita hidup di dalam dunia yang penuh kejahatan ini, terkadang orang-orang atau siapapun merencanakan kejahatan bagi kita. Tidak usah khawatir, saudara. Ketika ada orang merencanakan kejahatan bagi kita, maka Yesus yang berdoa bagi kita akan mengubah rencana kejahatan itu. Reka-reka kejahatan itu menjadi reka-reka kebaikan bagi kita. Siapa yang pernah mengalami? Yusuf. Ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual ke Potifar, lalu dipenjara, seakan-akan Yusuf habis masa depannya. Direka-rekakan kejahatan buat Yusuf, tetapi apa yang terjadi?
Tuhan mengubah semuanya itu menjadi sebuah kebaikan. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Siapa menyangka, saudara? Oleh karena itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, Yesus senantiasa menolong, menyertai kita. Yesus menuntun, menggandeng kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Itu harus kita yakini, kita percayai dalam hidup kita. Supaya hati kita tetap bersuka cita. Sehingga ketika hati kita bersuka cita, hati kita bergembira, maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, berbahagialah kita. Karena Yesus sudah berdoa buat kita. Tentu doa Tuhan Yesus adalah doa buat kebaikan kita. Lalu apalagi keuntungannya? Keuntungannya ketika kita didoakan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Saudara, orang beruntung, saudara, adalah orang yang mengalahkan segalanya. Orang pandai kalah dengan orang beruntung. Orang kaya kalah dengan orang beruntung. Kalau orang beruntung, dah semuanya luar biasa, saudara. Pas perlu, pas ada yang nganter. Pas ingin, pas ada yang membelikan. Kita menjadi orang yang beruntung. Ketika Yesus mendoakan kita, kita menjadi orang yang sedemikian. Pas sakit, pas nemu obat. Nah, saudara, itulah kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bersukacitalah, bergembiralah, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan kita, supaya hati kita boleh penuh dengan sukacita. Jangan biarkan jalani hidup ini dengan hati yang menderita. Jangan biarkan kita menjalani hidup ini dengan hati yang penuh keluh kesah. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau tidak kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, kalau tidak kita gunakan untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, kita rugi, saudara. Ya, jadi mari ingat, Yesus sudah mendoakan kita, saudara dan saya sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Lalu berikutnya apa lagi? Berikutnya di dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka di sini juga adalah saudara dan saya. Apa artinya? Siapa diri kita, saudara? Kita kan orang berdosa. Tetapi kita diberikan sebuah kepercayaan untuk membawa kemuliaan Kristus. Jadi ketika orang melihat kepada kita, maka dia bisa melihat kemuliaan Kristus. Dia bisa memuliakan nama Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita bawa ke dalam dunia? Tentu yang diharapkan adalah kita membawa ke dalam dunia hati kita yang penuh sukacita, hati kita yang penuh welas asih, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan namanya. Menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuji-muji Dia dimanapun kita berada. Sehingga orang akan berkata, wah, orang Kristen luar biasa. Meskipun dia sakit, dia tetap tersenyum. Meskipun dia sedang rugi, tetapi dia juga tetap menyanyi memuliakan nama Tuhan. Seakan-akan tidak pernah ada keluh kesah di dalam mulutnya. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena Dia menjagai kita dan menolong kita. Oleh karena itu mari kita relakan hidup kita ini yang cuma sebentar ini, saudara. Kan hidup kita sebentar, saudara. Paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Lebih dari 80 ada, tetapi jarang sekali. Apalagi 100 tahun, sangat jarang. Apalagi 200 tahun, tidak ada orang usia 200 tahun. Sekalipun usia 90 kita nyanyikan panjang umurnya, ya tidak bakalan 100 tahun, 150 tahun tidak bakalan terjadi, saudara. Hidup kita cuma sebentar. Oleh karena itu mari kita relakan hidup kita yang sebentar ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membawa kasih kepada sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyangkal diri, saudara. Mau marah, ingat aku anak Tuhan, gak jadi marah.
Mau tersinggung, oh nggak jadi tersinggung, aku kan anak Tuhan. Mau balas benci, oh aku nggak boleh membenci, aku kan anak Tuhan. Mau balas caci maki karena begitu geram, aku kan anak Tuhan. Jadi kita akan menjaga diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjaga diri kita supaya kita membawa nama Tuhan itu ke dalam dunia, nama Tuhan yang penuh kemuliaan itu. Supaya dunia akhirnya pun mengenal Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu. Nah, pada akhirnya ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendoakan kita, ketika kita percaya bahwa kita dipakai untuk kemuliaan-Nya, maka kita akan menjaga diri kita dengan baik. Jika masing-masing pribadi lepas pribadi menjaga diri dengan baik, akhirnya persekutuan akan menjadi persekutuan yang utuh. Ketika dia hendak menyinggung orang lain, dia berpikir, aku tidak boleh singgung orang lain. Ketika dia hendak merendahkan orang lain, dia akan berpikir, aku tidak akan merendahkan orang lain. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya pribadi lepas pribadi akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Gereja menjadi kesatuan yang utuh, dan ketika gereja menjadi kesatuan yang utuh, maka gereja seperti ini akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dan percayalah, jika gereja seperti ini, satu kesatuan yang utuh, maka dunia ini akan penuh dengan sukacita. Akan ada banyak orang yang ditolong, ada banyak orang yang dipulihkan. Bagaimana kita akan memulihkan dunia ini jika antara hubungan pribadi satu dengan yang lain bukan hubungan yang indah? Ini menjadi tugas kita selaku anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mendoakan kita dan kita sudah diberi mandat untuk membawa kemuliaan nama-Nya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menikmati perjalanan kehidupan ini. Mungkin saat ini saudara sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan melihat saudara. Ketika saat ini saudara sedang di dalam kesusahan, percayalah bahwa beban penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus berdoa buat kita. Oleh karena itu mari, bersukacitalah senantiasa di dalam kehidupan ini, sebab Dia Allah adalah Allah yang hidup. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita.